Gua mau ngobrol, sorry, gua mau ngobrol sama temen gua. Adik gua sih sebenarnya mah. Cariin lu. Ini mau ngomongin. Enggak, gua bayar. Gua bayar. Lu ngomongin apa dulu nih? Ya nggak boleh dicerita. Gua nanya lu jawab. Kan temanya gua tanya jawab. Gimana kabar Em? Sehat. Kayaknya capek banget ya. Oh, enggak capek dong. banget ini, capek. Kemarin kan habis konten banyak banget itu di Sumatera. Cair. Gue masih press-pressnya ini. Datang sebelum kelas utama. Nggak, gua nggak ngomongin press-pressnya. Gua ngomongin lu capek nggak kemarin di Sumatera? Banyak durian di sana, banyak ya? Banyak. Banyak kan? Anjing. Iya loh. Udah mah honor cair sebelum event. Bangke. Bengkulu. Enggak, gue cerita dulu. Udah hidup. Enggak, ini jelek banget nih. Jangan noise lah. Noise cancel. Enggak, biar yang lain nggak dengeran suara kita tuh. Im, ceritanya gimana sih? Kan kemarin itu adalah cerita mereka. Ibarat kata keluh kesah mereka ke lu. Lu belum di konten, keluh kesah lu tuh gimana? Sampai lu kenal sama orang itu dah. Kenalnya dari mana tuh awalnya? Konfidensial sebenarnya. Ya nggak bisa gitu, lu harus jujur-jujuran daripada lu ntar disalahin sama Ini jadi orang. konsumsi publik ya? Iya. Oke. Lu kenalnya dari mana awalnya? Si penyelenggara. Iya dong. Oke, jadi ceritanya nih ya. Brosur itu yang gue tahu terbit di pertengahan Oktober. Betul. Ini orang ngubungin gue akhir bulan Oktober. Kan? Sebelum deal-dealan harga, gue tanya dulu. Lu kenapa bisa sampai ngubungin gue? Gue bilang kan. Dapat rekomendasi dari siapa? Terus gue tanya kenapa harus gua? Yang kedua nih. Terus yang ketiga, ini lomba mau bikin bagaimana? Gue bilang kan. Oke. Tuh. Yang ngejawabnya gimana tuh? Pertama dari siapa? Ya menurut gua pertanyaannya masih oke lah untuk gua terima ini job, gue bilang. Baru masuk ke angka deal-dealan. Proses deal-dealan sebenarnya masih gambling. Alot nggak alot sih sebenarnya. Gue minta sekian, ditawar, tapi angka tawarnya masih angka aman gua. Ya gue sikat. Itu sudah sepaket, maksudnya hotel terus akomodasi. Udah bersih lah. Udah bersih. Oke, aman tuh berarti lo udah ada aman nih harusnya. Angkanya aman. Ya. Suatu ketika lu nyampe sana, dijamu dong. Ya dong. Jadi ini dari angka deal-dealan masuk DP mungkin berapa persen DP-nya? DP awal banget ya. Itu angkanya kecil, 20%. Cuma kan menurut gue itu tanda jadi kan. Iya dong. Masih oke. Hamin sebulan 50-60% masuk. Hamin seminggu karena dia sempat kunjungan ke Viking tuh, ya kan, yang pas barengan ada transaksi begini, betul. Ya kan? Itu lunas. Oke. Dengerin ya, buat Ioyo semuanya yang mau ngebooking media, oke, ingat 20%, 60%, 100% seminggu sebelum acara. Oke, itu udah dipahami ya. Bukan gue yang nyebut. Ini profesionalisme aja gitu. Tapi itu media partner ya. Iya. Maksudnya kerjanya bukan seperti gue sekarang hari ini datang cuma ngonten atau ada kepentingan pribadi. Itu... Hari ini lu nggak dimasukin data kan telat. Data udah jam 12, enak baik lo. Jatah gua lah. lanjut. Nah, Hamin seminggu beres. Urus tiket. Gue kirim data KTP dan lain-lain, dibeliin lah tiket nih. Hamin 3 berarti Jumat itu kan Hamin 3 ya? Iya. Hamin 2. Gue nyampe pagi. Ketemu dong sama penyelenggara. Sarapan bareng segala macam, habis itu konten. Disitulah yang jadi viral. Lu Hamin 3, sedangkan Hamin 7 pun sudah ada gonjang-ganjing. Gue denger, karena gue bikin event di daerah Sumatera itu, khususnya Lubuk Linggau, itu gue udah 3 kali. Apalagi kalau Sumatera totalnya udah banyak. Sampai gue denger nih, gue mikir lagi. Ini event gede loh, kan. Tapi kalau tiketnya jomplang-jomplang gini, terus ada isu ABCD, gue nggak usah disebutkan ya, teman-teman Sumatera aja yang tahu. Lalu lu nggak sampai kepikiran di situ, lu tahunya kayak gitu pas Hamin 3 justru. Nah itu sebenarnya baliknya ke SOP, bukan SOP, job desk ya. Maksudnya SOW, bukan SOP.
Jadi scope of work gue itu scope kerja gue hanya untuk menyukseskan hari H lomba permintaan si ini yang gue bilang tadi. Betul. Sebelum di link angka kan gue tanya dulu lu mau dibikin bagaimana nih acaranya gitu kan. Jadi minta begitu. Pokoknya digoreng penggiringan opini dan lain-lain untuk bahwa acara ini sukses gitu kan. Tiketing gimana? Udah aman katanya. Sudah. Mungkin ya kalau gua media ofisial nih artinya media ofisial nih yang tergabung di dalam ya, bukan sekedar media partner. Kalau media partnernya kan kayak lu aja Iya. undang gitu kan. Iya dong. Mahal soalnya kalau beda partner. Berapa? Gua sekali ini biasanya goceng biasanya. Tapi kalau yang kayak gini gratis juga bisa gua gitu loh. Oke, lanjut. Karena gue sebagai media partner, jadi sebenarnya gue nanya list daftar utamanya mana. Gue mau ikut posting juga kan gitu kan. Betul. Cuma nggak dikasih. Nah sebenarnya gue udah tanda tanya. Cuma pikir gue karena udah dibayar, it's okay lah gue bilang. Mungkin tuh udah tugasnya media sana kan. Karena gue lihat panitia dan media-media yang di lokalan sana itu intens juga posting. Iya gue lihat. Betul. Sudah jadi gue nggak ada keraguan lagi. Ya udah berangkat dah. Kejadian di H-3 ini pagi udah nyampe sarapan. Apa kejanggalan yang pertama lo rasain? Janggal sih sebenarnya gua nggak ada. Contoh nih ya, misalkan nih, ini gua kasih pengandaian ya. Misalkan lu bikin acara Aduki Cup gitu misalnya. Terus ini lapangan segala macem, gua udah lihat persiapan. Tiba-tiba gua wawancara lu sebagai yang punya acara. Gua tanya, gimana persiapannya? Ini katanya panitia sudah dibayar semua. Wih, beres. Tiba-tiba lu bilang, iya. Oh udah beres semua, panitia, media, juri udah gue bayar. Kira-kira, gue sebagai media harus tanya orang lain lagi nggak? Kalau penyelenggaranya udah bilang begitu. Karena kepalanya pusatnya di situ, harusnya nggak usah. Harusnya nggak usah. Secara logika kan? Betul, saya memahami. Ya, Cuma penangkapan dari peserta kan beda, Him. Iya. Curhatan mereka, dia udah dibayar, bilangnya udah siap semuanya. Taunya ini ternyata seperti ini. Itu yang gue lihat di konten lu ya, betul kan? Betul. Nah, apa posisinya? Itu H-3 udah kejanggalan ya. Kita ngerutut ke H-3 dulu. H-2. Masih H-3, juri datang. kan gue landing jam 7 kan. Sarapan jam 8, ngonten jam 9, jam 11 juri datang. Betul. Penyambutan dong. Ada lihat. Kontennya kan. Di situ orang pada komen. Oke. Sendalnya kok jelek amat. Whatever lah itu. Ada yang komen gitu, gue baca. Sendalnya buruk amat, ada yang gitu. Terus. Itu sekelas juri-juri pun mungkin mereka baru pertama ketemu juga dengan yang bersangkutan ya. Hah? Itu baru pertama. Karena selama ini pihak ini gue sebut aja ya SMM itu by phone terus. Gas ketemu langsung. Gak ada. Karena ada klarifikasinya Pak Ketua kan. Itu iya harusnya kan ketika dengan nominasi gitu ketemu dulu lah, sowan dulu lah. Nominal berapa emang? Ya kan kita nggak tahu. Lanjut. Datang penyambutan masih aman tuh. Amannya dalam hal apa ini? Belum ada gonjang-ganjing ini orang mau kabur gitu. Oh nggak ada, bener-bener nggak ada. Gua pastiin semua yang merasakan di hari H, bukan di hari-hari Minggu ya, di persiapan orang terdekatnya kayak segala macam itu nggak ada yang nyangka. H-2. Terus makan dong juri, sambut, diantar makan, diantar ke hotel. Lu nggak sempet ke lapangan di H-2? Kan bisa persiapan lapangan kan? Nggak. Nah terus hari itu malam Sabtu gue memang dikasih ultimatum, bahasanya Him jangan ada kontak sama pemain lokal ya gitu. Nah ini sebenarnya gue tanda tanya si penyelenggara ini. Oh iya ya, kan tanda kita tanya ya. Nggak, gini sebagai media ya, gue terlepas dari dia. Iya. Gue datang ke situ nggak boleh kontekan sama peserta lain lokal. Iya. Kan kita ke sono pengen nge-up burung-burung lokalnya, bener dong. Gue pengen tahu burung-burung dahsyat di situ mana dong, siapa tahu harganya luar biasa fantastis, bener dong. Benar. Lu nggak boleh. Nggak boleh. Mana ya? Pemikiran kecurigaan lu kenapa? Lu jujur aja ke gue. Mungkin Lu kan nggak ada pengadil di situ, ngapain nggak boleh kontak? Mungkin ya sebenarnya gue sampai hari ini pun gue masih bingung. Dalam hati lu unek-uneknya kira-kira kenapa? Mana ya? Ayo, kira-kira kenapa gitu lu? Gak ngerti gue.
Masih nggak ngerti di situ. Nggak ngerti. Oke, lanjut. Ntar dulu, gue mau nunjukin itu tuh. Apa tuh? Iya. Wah, chattingnya banyak banget, banyak pol-pol yang nggak jelas. Hah? Transparan belum kelihatan, di atas banget soalnya. Oh, nanti. Kebagian kita. Enggak. Oke, udahlah, lanjut. Udahlah, itulah pokoknya jangan ada kontak. Ya kan? Oke. Hari Sabtu kan malam Sabtu ini begadang kan, biasa lah. Biasa. Kita kan begadang kan. Ya biasa. Itu gibah. Nggak jauh dari itu. Sabtu sore, gue bilang gue mau ke lapangan. Katanya nggak usah lah Im, katanya, karena lumayan jauh juga dari hotel. Memang sebenarnya jauh, 30 menit dari hotel gua ke lapangan. Jauh. Kalau di sini mungkin kena macet, Ya. 30 menit dekat. Kalau di sana nggak ada 30 menit nggak ada tanpa macet. tanpa macet. Jadi jauh menurut Ya, gua. oke. Terus. Setelah itu, oke lah menurut gua. Oh ya udah, kita fokus briefing juri aja katanya sore. Oke. Malam briefing juri jam 7. Gua datang setengah 8 kan. Di setengah 8 itu briefing juri udah dilaksanakan, lagi berlangsung. Itu tersangka ada, lu ngaco nggak? Ada di situ, ikut briefing juri malam minggu. Oke. Ya. Selesai, pokoknya mah kan ada posisi itu. Iya. Minggu pagi, mandi, sarapan, ke lapangan. Tapi- Bareng sama siapa lo di situ? Nah, malam setelah briefing juri kan kita briefing lagi kan. Maksudnya ngobrol-ngobrol. Iya, udah ada ngurus, bukan itu, nama juri. Itu nggak ada kejanggalan kan? Juri ngomong, besok kita berangkat jam berapa? Sini ke lapangan berapa? Setengah jam kata dia kan. Oke, kita berangkat jam 8 lah ya. Ini kata pihak penjurian ya, kata pengurus. Jam 8 kita berangkat, nanti diantar katanya. Terus gue ditanya, Ayo nanti mau diantar apa gimana? Gue bilang aja, oh, gue nge-grab aja. Takutnya timelinenya beda, gue bilang. Gue takutnya kan mau berangkat pagi banget atau mepet kan gitu kan. Ya udah, gue memang berangkat naik grab, Ces. Pagi-pagi nih, udah pagi nih. Jam 8 setengah 9 gue berangkat. Oke, terus. Gue datang ke lapangan, juri belum datang. Tanda tanya dong gua. Jam 9 juri belum datang, setengah 10 juri baru datang. Sedangkan jam 9 itu mereka harus sumpah juri biasanya. Ntar lo, yang lo lihat, yang lo datang ke situ lebih dulu. Iya. Kan orang biasanya panitia benerin trofi. Nah, di situ memang jual ada tiket. kejanggalan. Itu udah ada kejanggalan. Udah ada kejanggalan. Apa yang lo lihat di situ? Satu, pedok juri nggak proper. Artinya pedok juri itu ngablak gitu, ngerti nggak? Kayak gini ya, nggak ada. Ada tutupan begitu, cuma masih ditumpuk, masih belum dipasang lah gitu kan. Mungkin pemikiran awal mungkin karena Memang mau dipasang. Oke, ya kan? terus. Memang ada yang masang, panitia itu ada semua. Cuma ternyata pas gua datang ke tiketing, pedok tiketingnya nggak proper. Kalau ini kan kayak gini nih, coba dah lu tunjukin dah. Ini kan ketutup nih, ya kan? Itu mengablak Kalau biasa. itu kayak meja VIP, nah, meja bulat VIP. Itu kan ngurusin duit nggak apa segala macem lo. Ya, lu lihat di kontennya Brandy lah. Gue lihat. Ya, di yang situ. pas ngejar trofi. Tapi nggak tahu, sorry ya. Itu trofi kok dikit amat ya yang jadi pertanyaan gua. Apa emang udah diambilin? Ada lagi di bawah. Oh, di bawah. Itu kan yang dipajang semeja itu kan. Semeja kan? habis. Habis. Semeja-mejanya. Terus ada orang, tolong bang, kita sama-sama ini taruh di bawah itu bang. Awalnya masih udahlah katanya, nggak perlu lah ngambil trofi katanya kan. Oke. Kita ke bawah ke belakang dulu. Lu kan udah ngeliat, wah ini ada si kejanggalan. Iya. Dari di mana mulai detik-detik genting itu juri udah datang, di mana posisinya? Ketika juri datang, ini Minggu pagi ya. Ini gue tunjukin aja deh. Ini Sabtu malam. Ya, Sabtu malam di hotel. Minggu pagi jam 9:08 nih ya. Gue ngepap. Dah di lokasi gue bilang. Gue foto kan. Masih balas dia. Siap Im katanya. Izin powerbank Aim dibawa ya bang. Karena powerbank gue dibawa dia 1. Jam 10 ini. Jam 11 setelah udah gonjang-ganjing, gua WA udah nggak ada balasan. Lu bayangin pagi kan masih balas. Jam 9 masih bales lu. Balas. Gila ini orang. Masih balas menurut gua pesan yang nggak penting-penting amat gitu kan. Ntar lo, Kan cuma laporan nih gua udah nyampe nih, udah gitu. kalau gue jang-ganjing banyak kan orang udah huru hara. Pasti di sono pada ngomongin. Ya kan? Di situ gua baru dapet. Ini antara eventnya sepi, dia nggak ngegelar, ataukah uang itu nggak kepake.
Ingat ya, gue juga pernah ngadain event. Jadi kadang-kadang event tuh mau diselenggarain, kalau gue selenggarain boncos karena sepi, kalau gue nggak selenggarain duitnya udah nggak ada, udah gue pakai. Kira-kira Him, yang diomongin di sana, dua hal itu mana yang lebih banyak orang ngomongin? Menurut gua duitnya kepake malah. Duitnya kepake. Peserta banyak. Banyak banget. Tiket utama 24G. Jadi gini, ini mungkin bisa lo tarik simpulan ya. Sekalipun sesuai brosur itu ada duitnya, artinya kan ini tiket sekian. Ya. Duitnya ada nih dikumpulin. Hari itu misalkan nota 500 juta misalkan. Bawa duitnya 500 juta. Itu lapangan acara nggak bisa digelar. Karena tiket utama yang tadinya harusnya kuota 24G, itu yang merasa beli tiket utama itu hampir 40. Nah, lu ini gue dapatnya pas gue udah di lapangan. Udah transfer semua itu? Udah. Anjir. Karena lo, ini andai kita duit, ini kan orang udah megang duit nih, mungkin akan berdalih, aduh uangnya nggak bisa di-cashin. Sebenarnya ada solusi lo, lo bisa transfer. Tapi semua udah kepake, semua pihak udah ada kesimpulan kalau ini memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Bahkan dari sebelum rekrut gua pun, dari MOU kerjasama dengan pihak SMM, ini gue sebut aja ya, sorry, dari perancangan desain brosur itu memang sudah direncanakan. Aduh. Makanya korbannya bukan hanya peserta gitu. Bahkan media pun sebenarnya nggak masuk hitungan yang penting lah. Ini korbannya banyak pihak dan bukan nama yang kecil gitu. Kalau untuk masalah peserta silakan kalian nilai sendiri. Kita meng-cross check untuk dari medianya. Him, banyak orang yang ngerasa tertipu gara-gara konten lu. Dia flexingnya terlalu. Dia ngerasa orang tuh bener-bener power dari lu sama Brandy itu kuat banget di Sumatera. Lu ngerasa bersalah nggak? Gue udah bilang ke Brandy sendiri aja, jangan zoom amat aja. Kayak gak ada zoom juru. Gue udah bilang. Makanya ketika juri hari Minggu udah pengen pulang pun, karena mereka nggak dapet pesawat, Senin dia langsung pulang, gue masih mundur karena gue ngerasa ada beban moral sama peserta Bengkulu. Iya, Kak. Akhirnya gue cari siapa nih yang bisa untuk diajak ngobrol, cari solusi, diajak klarifikasi ya kan. Gue nanya juga perkembangannya gimana ke perwakilan Kecamatan Bengkulu. Betul. Yang dalam hal itu mereka PIC penanggung jawab untuk laporan ke Polda nih. Jadi gue Selasa baru balik. Itu wawancara yang gue sama perwakilan itu setengah jam sebelum gue ke bandara. Gila, mepet banget loh. Iya, karena gue bilang check out harusnya jam 12, gue check out jam 11. Wawancara sampai jam 1:30, jam 2 gue udah di bandara. Jam 2:30 udah cabut terbang. Lu ngerasa bersalah di situ. Lu udah mencari. Ibarat kata, gue seneng konten lu bener-bener belak-belakan, gak ada yang di-cut. Jangan di-cut lah ini ya. Dia nyebut gitu kan. Gue bilang kan, wah Ahim kuat juga nih mentalnya di luar daerah yang memang lu baru ke situ. Tapi lu berani nggak nge-cut apa adanya. Oh iya, gue ngerasa salah. Tapi lu sendiri jadi pelajaran ya ke depan ketika ada orang yang seperti ini. Apa tetap lu tampung aja, yang penting cuan gede? Oh enggak, tetap mungkin ke depan. Walaupun gini, sebenarnya gue lurusin dulu ya. Apapun kejadiannya, sebagai media itu kan basisnya konten kreator kan. Media di Burung itu media hobi, bukan jurnalis resmi dari, maksudnya bukan yang pakai kaidah dari PWI. Betul. Kan. Terus benar-benar dia kalau misalkan ada kasus dia investigasi secara mendalam. Betul. Karena kekuatannya nggak ada. Media burung ya, media burung. Ada sih sebenarnya, ada kayak yayasan BNR, memang ada Agrobur. Cuma kan mostly dari teman-teman yang lain. Ya, kebanyakan kan cuma persentasenya kecil. Kebanyakan konten kreator. Jadi gitu. Tapi ya, gue sih buat teman-teman ya, kita sebagai konten kreator harus menjadikan pelajaran Ahim. Tapi terima kasih Him. Dalam artian gini loh, dengan gara-gara kejadian lu, gue jadi berpikir, alhamdulillah gak kejadian ke gue. tapi gue pernah waktu dulu beberapa kali event gue batalin. Lu tau lah di sosmed gue dicaci maki Him. Karena apa itu lu batalin? Karena kondisinya hampir sama seperti itu. Tapi kan udah kejadian itu udah tahu gue. Ketika dapat gonjang-ganjing A B C D, bayangin besok event sesuai kontrak dan tiba-tiba nggak transfer. Loh, bukannya pakai uang AA dulu? Lah ngapain? Event lu, yang untung lu, ya kan? Perjanjiannya semuanya dari lu, tiba-tiba gue datang suruh pakai
duit gua gitu. Oh gak amat, lebih baik gua batalin. Makanya lebih baik gua dari awal dicaci dulu daripada gua malu nanti Ini pasang badan di awal ya? Iya, gua bilang gua bikin status, mohon maaf ini bukan gelaran gua nggak tahu. Yang memang sudah beli tiket ya silakan, minta balik tiket aja, gitu. Akhirnya ya gua terselamatkan Him di situ Him. Beda dengan Gua yang nggak terselamatkan gua anjing. Alhamdulillah. Tapi yang jelas gini, apapun kejadiannya, karena ini kan lomba burung kan jalan terus kan, setiap minggu ada dan di mana-mana gitu loh. Sebagai media yang misalkan lu di hire dengan harga yang nggak murah, pesan gua ya jangan asal terima lah. Oke lu terima karena tergiur harga, cuma lu harus cross check juga, karena ketika ada kejadian sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu lu juga yang kena gitu loh. Ya lu juga yang kena gitu loh. Makanya oke lah gitu. Makanya besok teman-teman yang nonton hari ini udah ngerti kan. Nah besok hadir tanggal ini acaranya THR anak-anak media. Oke. Tapi ada temanya itu Media Award. Ternyata di baliknya adalah acara itu Rotu mungkin. Rotu bukan Media Award. Jadi ternyata kemarin di konten gua adalah Media Award itu adalah THR-nya anak-anak media, gitu maksud gua. Makanya lu dateng. Tar dulu. Dia ini masuknya media blok barat apa blok timur sih? Enggak. Enggak, lu sekarang di sini ketentuannya deh, lu timur apa barat? Ya sekarang gua lagi dari mana? Barat. Lapangan apa ini? Pantai. Tapi ini masuknya korwil barat daya. Karena gua apapun lah Pokoknya ya. gue ikut aduki lah. Arahan aduki. Tapi gua menjadikan konten ini sebagai edukasi buat teman-teman media karena mau ada Media Award. Mereka menjadikan oh iya ternyata nggak mudah lo jadi konten kreator atau media burung. Lu akan diuji bukan cuma sekedar mencari berita, tapi akan diuji dengan sebuah fakta di lapangan yang itu kenanya ke diri sendiri gitu loh. Karena hasil dari karya kita ternyata jadi bumerang. Jangan sampai mudah-mudahan yang lain. Tapi yang pastinya ini jadi pelajaran buat teman-teman media. Pokoknya buat Media Award makin sukses makin banyak media-media lain ya. Jangan jangan pernah patah semangat ya walaupun becek-becekan. Lihat kamera ya. Tuh lihat ya. Kelihatan ya sepatunya kameramen? Beda ya? Kotor. Beda ya? Ini bosnya kegesek ke sepatu gua. Jadi itu aja ceritanya. Gitu Untuk aja. selanjutnya itu ada di konten-konten Ahim, Om Brandy dan lain sebagainya. Gua hanya pengen tahu cerita dari sisi medianya. Seperti itu. Ya gue terima kasih lah. Hari ini ada wadah buat menyampaikan klarifikasi dari kita sebagai media. Iyalah kan Personal ya. kita nggak tahu apa-apa ya. Diundang dikasih duit mau. Siapa yang nggak mau? Lu juga yang nonton pasti mau. Gua juga mungkin akan mau gitu kan. Cuma kejadian ini bukan di gua. Ini gue spill ya. Apa tuh? Spill kena harganya. Oke. Nih ya. Ini gua sama aja. Ya, tapi jujur ya media yang menyepil harga dari awal dia bikin apa? Lu press listnya ya, press listnya. Kalau misalnya harganya 5 juta itu sesuai harga tiket. Jadi dapatnya 5 juta gitu. Kalau ini mahal. Emang iya press list lu? Iya, itu press list gua. Tapi ada cerita di baliknya. Udah itu dulu press list lu apa itu yang mau diceritain? Ini yang gue bilang Hamin 7 ya, pelunasan. Ini min 1 di Bengkulu, cuma diberesin di Bandung. 2 digit bro. Media itu murah atau siapa? Orang pernah ada yang komen ke gua Bim, katanya media kamera jelek banget. Gua balikin tuh. Ada yang komentar kayak gitu. Gua balikin apa tau gak? Alhamdulillah bang bisa ngasut burung walaupun dikasih duit cepet kecuali 10 juta. Waduh gua nih nyebut tadi. Kalau 10 juta kamera gua upgrade bener gua sama. Makanya gua kalau dia tergantung harga tiket. Kalau gua tergantung bayaran di depan. Kalau mau bagus ya kan, gua pakai kamera bagus. Kalau cuma menyesuaikan lah ya. Menyesuaikan kualitas tuh ada kualitas ada harga. Tapi intinya jangan lupa tanggal berapa sih? 20 tanggal 8 Maret Media Award di Gue mau ngelurusin dulu nih soal lagi? press list yang tadi. Jadi kan press list berita kicau itu terkenal arogan karena 1 kali shoot 1 kali harga tiket. Iya. Sekarang logikanya kalau tiketnya 5 juta, masa orang harus bayar 5 juta?
Bisa aja, cuma kan Kalau kayaknya secara belum tentu. sesuai dengan ketentuan itu masuklah. Kalau harga Harusnya. tiketnya 11 juta, Harusnya 11 juta kan. Cuma sebenarnya gini, cerita di baliknya nih. Ini gue balik ke beberapa tahun lalu ya. kenapa lo bikin presisi itu? Lu dari Lampung kan? Gue dari Lampung juga. Mungkin ini terjadi juga di daerah lain. Banyak kicau mania yang gue bilang bukan awam sih. Ada yang dia nggak ngerti atau dia pura-pura nggak Bego. ngerti. Ya pura-pura bego lah. Kasarnya, walaupun nggak ngerti halusnya ya. Kalau gue ngomongnya kasar ya. Ketika gue munculin press list, walaupun itu terkesan gak masuk akal, berarti kalau tiketnya 25 juta, gue baru 25 juta dong, kan gak mungkin. Cuma menurut gue seminimalnya, oh kicau mania ini tahu loh kalau syuting burung itu ada harganya, gitu maksud gue. Maksudnya gitulah. Tapi Paham ya? nyatanya ketika gue munculin just press list, kadang-kadang Nanya nego. nggak nego, Berapa? tiket 1 juta, nih sesuai harga tiket ya. Tapi itu ya rezeki gue sebagai, ya menurut gue sih yang sedikit berani lah Tapi untuk munculin harga itu. gue pengen ketemu Om Brandy lagi. Gue mau ngonten. Dia kan paling senior ya untuk ngesut. Karena waktu zaman 2, gua Panji sama Om Brandy. Gue pengen gue semua tuh. Gue pengen bikin konten sama dia. Ada nggak burung yang udah diset dibayar untuk tidak ditampilkan? Itu plot twist bagus banget. Next video bersama Om Brandy. Kalau berani, gue tantang lo ngejawab ini. See you next time again bersama gue dan Ahim. See you, bye. Thank you. Kalau anjing 25